Halo, selamat datang di Kaki Lima TV. Sebelum masuk ke video kali ini, yuk klik like dan subscribe di bawah. Nyalakan lonceng notifikasimu untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Salam ceria dan santuy. Oke, mari lanjut ke obrolan hari ini. Cinta menjadi hal yang paling umum dibicarakan dalam seluruh karya seni. Mulai dari lagu, karya-karya sastra, film, semua bicara cinta dengan berbagai macam rupa. Cinta kepada hewan, kepada lingkungan, dan tentunya kepada sesama manusia. Cinta kepada sesama manusia pun beragam bentuknya. Ada yang dari orang tua ke anaknya, ke sahabatnya, cinta laki-laki dan perempuan, atau yang masih kontroversial hingga saat ini, sesama laki-laki atau sesama perempuan. Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkannya, cinta sesama jenis pun kini telah menjadi bagian yang ada dan memang harus diakui keberadaannya dalam tatanan sosial masyarakat. Mereka pun akhirnya muncul dalam berbagai karya seni, termasuk film. Dan Blue is the Warmest Color mengangkat tema ini, cinta sesama jenis antara dua orang perempuan. Film Blue is the Warmest Color rilis pada tahun 2013 dengan judul asli La Vie d'Adèle. Film ini berasal dari Prancis dan disutradarai oleh Abdelatif Kechiche dan menampilkan Adèle Exarchopoulos sebagai Adèle dan Léa Seydoux sebagai Emma. Film ini memenangkan penghargaan tertinggi Palme d'Or pada Festival Film Cannes tahun 2013. Pow! Kisah ini dimulai dengan kehidupan Adèle sebagai seorang pelajar SMA. Tidak ada yang spesial, seperti murid-murid lainnya. Adèle mengejar bus, berangkat sekolah, cabut pada mata pelajaran tertentu, bergosip sama teman-teman perempuannya, dan didekati sama seorang cowok, namanya Thomas. Iya, laki-laki. Sampai akhirnya, Adèle dan Thomas pergi kencan dan having sex. Dan Adèle merasa ada yang kurang atau hilang dari hubungan tersebut. Dia merasa kosong. Terjadi beberapa hal sama Adèle ketika dia mulai menyadari bahwa dia mulai memiliki ketertarikan sama perempuan. Wow.
Mungkin bisa dibilang kesadaran Adele berusaha mengeksplorasi dirinya sendiri, sampai dia bertemu dengan Emma, seorang lesbian yang sudah coming out. Cerita cinta mereka pun dimulai dari sana. Dari seluruh film cinta yang pernah saya tonton, mungkin ini yang paling less drama. Gak ada adegan ala-ala ABG mabuk kepayang yang penuh rayuan, gombal, dan semacamnya. Hal ini yang membuat film ini terasa sangat wajar untuk saya. Alur cerita dibikin cukup lambat, supaya penonton juga punya waktu untuk kenal Adele yang polos, dan Emma yang bebas dan penuh semangat. Kepolosan Adele dan semangatnya Emma bahkan nggak digambarin melalui kata-kata. Film ini nggak banyak berkata-kata, hanya dari wajah Adele dan Emma, kita udah tahu mereka itu seperti apa. Dari adegan tidur Adele yang melongo, Adele yang rambutnya nggak pernah rapi, saya pengen banget ngesisiran rambutnya Adele, serta dari tatapan-tatapannya Emma. Film ini betul-betul nggak banyak bicara. Jancuk. Meskipun less drama, tapi ada sesuatu yang bikin film ini cukup kontroversial, yaitu adegan vulgarnya. Iya, adegan vulgar di film ini mencapai 7 menit. Meskipun begitu, adegan ini terasa sangat penting dalam film ini. Karena di sini saya bisa lihat betapa passionate-nya cinta mereka, betapa mereka menghargai tubuh satu sama lain, dan betapa seksualitas menjadi hal yang penting dalam cinta. Adegan vulgar di film ini terasa sangat manusiawi, terasa sangat dekat dalam kenyataan dalam film ini. Film yang berdurasi 3 jam ini benar-benar menyita perhatian saya. Di film ini nggak ada perdebatan, apakah homoseksual dan lesbian salah atau benar. Nggak ada pula drama coming out, seperti film-film dengan tema serupa lainnya. Meskipun begitu, bukan berarti isu tersebut hilang begitu aja. Hingga saat ini, homoseksualitas dan lesbian sendiri masih jadi kontroversi. Dan tentunya nggak mungkin banget kalau hal tersebut hilang. Baik stigma masyarakat maupun pengakuan dari orang sekitar juga menjadi bagian dari film ini. Tapi kedua hal tersebut disampaikan dengan cara yang sederhana. Hal ini jadi poin penting dari film ini. Film ini memang terkesan sederhana, jauh dari kondisi yang roller coaster, tapi isu-isu mengenai cinta dan homoseksualitas, juga lesbian sendiri, bisa tersampaikan dengan baik. Apa yang ngurusi cinta-cinta? Kurang tahu ngombe banjir paling. Iki lho. Kerasa deh sobat cuk. Loh. Dengan kamera yang goyang-goyang, saya serasa ikut dibawa masuk juga ke dalam film dan merasakan kehidupan sehari-hari Adele dan Emma. Selain itu, film ini juga ngasih backsound lagu apapun loh, bahkan ketika adegan vulgar. Musik hanya ada ketika memang adegan mereka lagi memutar musik. Apakah sounds membuat boring? Percaya deh, sama sekali nggak membosankan. Saya malah merasa sangat masuk ke dalam cerita ini. Film ini berakhir dengan cara ambigu. Tapi menurut saya, memang nggak ada cara lain yang lebih tepat untuk mengakhirinya. Ketika Adele berjalan menjauh menyambut hari esok yang nggak pasti, saat itu juga kita diingatkan bahwa masa-masa di mana bayangan masa depan ketimbang masa muda dan cinta pertama melanda adalah salah satu periode paling bergejolak dalam hidup dan terakhir yang pasti bagi setiap orang. Dan meskipun saya bukan seorang homoseksual atau lesbian, saya jatuh cinta pada Adele dan Emma. Saya bahkan ikut sedih ketika mereka menghadapi masalah. Entah sih, saya yang terlalu melo atau emang film ini sangat bagus menurut saya.
Pada akhirnya, dari film ini saya menyadari satu hal. Cinta tetap cinta, bagaimanapun bentuknya. Untuk saya yang bahkan belum bisa memahami homoseksualitas, cinta anak Emma dan Adele tuh tetap ada, melebihi dari batasan laki-laki dan perempuan. Terlepas dari bagaimana cinta itu hadir, bagaimana cinta itu disampaikan, dan sekali lagi, bagaimana cinta tersebut dianggap menyimpang dan kontroversial di masyarakat, tapi cinta itu ada. Jadi ya, apabila Anda tertarik menonton, selamat menonton. Bila cinta tak terbawa Sekian video dari Kaki 5 TV hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini ya. Nyalakan lonceng notifikasimu untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ceria dan santuy.